Bismillahirrahmanirrahim. Penelitian dari aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi, di mana mata kuliah ini di bawah dosen pengampu mata kuliah Ibu Profesor Hasna Faizah. Dari kelompok 3 kami terdiri atas 5 orang, yaitu Bapak Rahil Amri, Rizka Aprisanti, Sinta Elistia, Bapak Suitno, dan saya sendiri Trinop Sagiati. Aspek ontologi adalah suatu langkah yang dilakukan oleh peneliti secara sistematis untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi terhadap data tersebut untuk menjawab suatu permasalahan. Dari segi epistemologinya, metode penelitian adalah bagaimana peneliti membuat suatu langkah terbaik dalam melakukan penelitian. Dari aspek ini, maka akan muncul beberapa pertanyaan di mana bagaimana data akan dipilih, sumber datanya dari mana, siapa, kapan, dan bagaimana data ini akan diambil. Selanjutnya, data ini nantinya akan dilakukan analisis sampai nanti ditemukan suatu kesimpulan. Dari segi aksiologinya, metode penelitian adalah berkaitan dengan untuk apa ataupun manfaat dari metode penelitian, yaitu untuk memudahkan peneliti dalam membuat strategi untuk menetapkan proses teknik yang akan digunakan dalam upaya mengumpulkan data dan melakukan analisis. Di dalam metodologi penelitian terdiri dari beberapa subbab, yaitu ada 7 subbab, di mana ini juga akan kami jelaskan secara ontologi, epistemologi, dan aksiologinya. Yang pertama adalah tempat dan waktu penelitian. Tempat dan waktu penelitian dari segi ontologi adalah serangkaian gambaran umum yang menjelaskan lokasi dan waktu serta teknik pengumpulan data dalam sebuah penelitian. Sementara dari aspek epistemologinya, yaitu pemilihan tempat dan waktu ini harus didasarkan pada pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan yang akan diteliti. Dari segi aksiologi, tempat dan waktu penelitian adalah memilih waktu yang dibuat untuk menjelaskan bagaimana peneliti tersebut melakukan, bahwa penelitian tersebut benar-benar dilakukan. Yang kedua adalah alat dan bahan. Gantung pada kan ini akan digunakan untuk dan akan oleh saudara untuk populasi dan diserahkan. Suara Sinta enggak? Baik, Pak. Silakan di slide 12, Pak. Nanti kita cut aja ya, Bu, ya. Oke, saya lanjutkan. Aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi dari populasi dan sampel. Aspek ontologi dari populasi, menurut Bapak ahli yang menyebutkan bahwa keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, serta peristiwa-peristiwa yang menjadi karakter tertentu dalam suatu penelitian. Nah, kalau menurut Sugiono tahun 2019 menyebutkan bahwa wilayah generasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, dari populasi ini
akan diambil sampel nantinya. Nah, sampel ini merupakan bagian dari populasi, bagian kecil yang terdapat dalam populasi yang dianggap mewakili populasi mengenai penelitian yang akan dilakukan. Kemudian dari aspek epistemologi, lanjutkan Pak. Nah, dalam pemilihan cara penentuan populasi itu berdasarkan studi, kemudian tujuan penelitian dan mempertimbangkan analisa statistiknya. Dalam cakupan populasi itu terdiri dari 4 faktor. Yang pertama harus mencakup isi, kemudian satuan dan cakupan. Kemudian ada batasan rentang waktu. Ini contoh suatu penelitian tentang pendapatan keluarga petani di Kabupaten Simalungun tahun 2018, di mana isinya berdasarkan isi semua keluarga petani, kemudian satuannya adalah petani penggarap, kemudian cakupannya adalah Kabupaten Simalungun dengan waktu pada tahun 2018. Kemudian penentuan sampel. Lanjutkan, Pak. Nah, dalam penentuan sampel sangat memberikan peranan penting dalam suatu penelitian. Nah, penentuan sampel itu berdasarkan tingkat kesalahan dalam penelitian sosial, tingkat kesalahan dan pemilihan sampel itu 5%, dengan tingkat kepercayaan yaitu 95%. Bisa menggunakan beberapa rumus dalam penentuan sampel. Salah satunya adalah rumus Slovin, kemudian formula Jacob, kemudian rumus berdasarkan proporsi atau tabel Isaac dan Michael. Dilanjutkan, Pak. Nah, dari aspek aksiologi, populasi dan sampel ini sangat memberikan peranan penting. Nah, dalam penarikan kesimpulan nantinya, sampel ini memberikan guna atau manfaat dalam bentuk apabila ukuran populasi terlalu besar, kemudian akan memberikan efisiensi dari segi biaya, waktu, dan sumber daya. Nah, variabel penelitian. Beberapa para ahli mendefinisikan variabel penelitian itu adalah objek penelitian atau apa yang menjadi perhatian suatu titik dalam penelitian. Nah, menurut Ibnu menjelaskan suatu konsep yang mempunyai lebih dari satu nilai, keadaan, kategori, ataupun kondisi. Dari aspek ontologi. Nah, dari epistemologi, variabel penelitian ini didapatkan dengan cara yang pertama, penentuan masalah utama. Nah, variabel Y-nya, yaitu variabel independen, atau ibaratnya variabel yang dipengaruhi, kita tentukan terlebih dahulu. Kemudian step kedua adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi variabel independen ini, yang kita kenal dengan variabel bebas, kita berikan simbol X. Kemudian langkah berikutnya adalah menentukan variabel tetap, yang akan variabel tetap yang kita dapatkan dari penelitian terdahulu atau teori-teori kajian sebelumnya. Nah, langkah terakhir yaitu kita pastikan lagi apakah variabel kita ini dapat dilakukan atau tidak, dilihat ditinjau dari lokasi, biaya, dan lain sebagainya. Dari aspek aksiologi ataupun manfaat dari nilai variabel penelitian ini adalah yang pertama, kita bisa membangun kerangka konseptual, dan kerangka konseptual ini sangat penting dalam menganalisa data. Kemudian pedoman eksperimen peneliti nantinya di laboratorium atau di lapangan, kemudian sebagai landasan untuk mempersiapkan alat dan metode dalam pengumpulan data. Dengan variabel yang bisa terukur, variabel yang terukur, gampang untuk diamati, akan memudahkan dalam proses pengumpulan data. Instrumen penelitian berdasarkan aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. Aspek ontologi berkaitan dengan pandangan tentang realitas atau eksistensi suatu fenomena yang akan diteliti. Instrumennya adalah berupa 1. Kuesioner, 2. Wawancara, 3. Analisis dokumen, 4. Observasi, 5. Analisis konsep, dan 6. Analisis meta. Aspek epistemologi berhubungan dengan cara kita mendapatkan pengetahuan atau pemahaman. Instrumennya berupa positivisme. Pertanyaannya adalah bagaimana pengaruh konsumsi vitamin C terhadap tingkat penyerapan zat besi dalam tubuh. 2.
konstruktivisme. Bagaimana siswa mengkonstruksi pemahaman mereka tentang konsep matematika abstrak. Ketiga, interpretatif. Bagaimana pengalaman spiritual mempengaruhi kesejahteraan fisiologi individu. Keempat, feminisme. Bagaimana peran gender mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap peran ibu dalam pekerjaan dan keluarga. Aspek aksiologi berkaitan dengan nilai-nilai, etika, dan tujuan penelitian. Instrumennya berupa kuesioner yang terdiri dari tujuan penelitian yang jelas, validitas dan reliabilitas, persetujuan etik, analisis nilai, transparansi dan akuntabilitas, partisipasi subjek dengan sukarela. Baik, kemudian kita langsung saja masuk ke poin validitas dan reliabilitas. Next, 24. Validitas dan reliabilitas penelitian berdasarkan aspek ontologi, yaitu berkenaan dengan keabsahan data dalam penelitian. Kemudian dalam penelitian kuantitatif sebagai contoh, kriteria utama terdapat data hasil penelitian adalah valid, reliable, dan objektif. Untuk validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Next, nomor 25. Kemudian untuk validitas dan reliabilitas penelitian berdasarkan epistemologi. Contohnya bisa dikatakan validitas dan reliabilitas berdasarkan aspek epistemologi. Misal, dokter menggunakan sebuah kuesioner gejala untuk memberi diagnosis pada pasien dengan kondisi medis jangka panjang. Dokter yang lain memakai kuesioner yang sama dan pasien yang sama, tetapi mendapatkan diagnosa berbeda. Hal tersebut artinya kuesioner tersebut menjadi reliabilitas rendah sebagai tolak ukur kondisi penyakit pasien. Selanjutnya, Pak. Validitas dan reliabilitas penelitian berdasarkan aksiologi. Untuk validitas juga digunakan untuk memeriksa hasil, baik dan sesuai dengan teori yang ada. Sedangkan reliabilitas dipakai untuk memeriksa konsistensi hasil sepanjang waktu penelitian di berbagai tempat dan peneliti, dan di seluruh bagian dari uji itu sendiri. Dalam melakukan penelitian, uji validitas dan reliabilitas sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan dapat menghasilkan hasil yang akurat dan dapat dipercaya. Next. Analisis data. Iya, maaf Pak. Ya. Ya, oke. Kita lanjutkan mengenai analisis data. Ya. Ya. Jadi analisis data ini kalau kita ini kan dari segi aspek ontologi adalah sifat karakteristik dari ini karakteristik data yang digunakan. Jadi ini berhubungan dengan kerangka kerja konseptual yang digunakan untuk menggambarkan dan mengklasifikasi entitas data dan hubungannya dan dari kumpulan data. Jadi ontologi data ini membantu dalam pemahaman kita menginterpretasi data dan memetakan elemen-elemen data ke dalam konsep yang lebih besar dan menggambarkan cara elemen-elemen berinteraksi satu dengan lain. Dari segi epistemologinya ini analisis data ini merupakan kerangka kerja konseptual yang membahas bagaimana kita memahami, memvalidasi dan memaknai pengetahuan diperoleh melalui analisis datanya. Sedangkan dari segi aksiologi itu memastikan bahwa analisis data dilakukan dengan pertimbangan etis dan nilai-nilai yang sesuai dengan norma-norma sosial dan moral, sehingga memungkinkan analitis untuk merenungkan implikasi etis dari hasil analisis data dan keputusan yang mungkin diambil berdasarkan data tersebut. Berikut adalah
beberapa aspek epistemologi dalam analisis data, yaitu sumber pengetahuan, kepastian dan tidak kepastian, konsep objektivitas dan subjektivitasnya, validitas dan reliabilitasnya, interpretasi data, teori dan konsepnya, dan kritik terhadap pendekatan analisisnya. Di bawah ini adalah beberapa pertimbangan aksiologi yang relevan dalam analisis data, yaitu dalam etika dalam pengumpulan data, integritas datanya, keberlanjutan datanya, dampak sosial dari analisis data kita, nilai dalam interpretasi, dan transparansi dan akuntabilitasnya. Nah, demikianlah ini presentasi dari kelompok 3.